Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, perkenalkan Ibu Helmi yang akan memberikan pembelajaran di semester ini matematika peminatan di kelas 10 dan sekaligus Ibu pembina di kelas Ananda. Materi kita di awal semester ini adalah fungsi eksponensial dengan KD31 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Definisi atau pengertian dari fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan a-nya besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Ditulis bentuk pemetaannya f memetakan x ke a pangkat x dengan a besar 0 dan a tidak sama dengan 1. Atau formulanya adalah fx sama dengan a pangkat x. A besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. A disebut bilangan pokok. A bilangan pokok. Nah, sebelum kita sampai ke fungsi eksponensial, ada materi keterkaitannya dengan sifat-sifat eksponen yang sudah Anda pelajari di SMP. Kita lihat sifat-sifat eksponen. Untuk sebarang bilangan A dan B serta sebarang bilangan M dan N berlaku pertama A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat min N itu sama dengan 1/a pangkat N. Syaratnya tidak sama dengan 0. Ketiga, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. 4, A kali B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M B pangkat M. Kelima, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Keenam, A pangkat M berpangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Ketujuh, A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, kita coba menyelesaikan soal. Contohnya, akar 5, akar 2 dipangkatkan 2. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Kita buka dulu akar dari 2-nya. 2 pangkat setengah. Kita sudah tahu bahwa akar itu pangkatnya setengah. Kemudian ada 5 di depannya. Akar dipangkatkan 2. Nah, kita buka lagi akar dari 5. 5 artinya berpangkat setengah. 2 dibawa ke depan berarti 2 pangkat 1/4 jadinya. Nah, dipangkatkan lagi 2. Nah, ini menurut sifatnya tadi adalah A kali B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M B pangkat M. Berarti di sini 5 pangkat setengah dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat 1/4 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 2 berpangkat 2 berarti 5 pangkat 2/2 atau 5 pangkat 1 dikali 2 berpangkat 2 pangkat 1/4 dipangkatkan 2 berarti 2 pangkat 2/4. Nah, 5 pangkat 2/2 itu sama dengan 5. 2 pangkat setengah atau sama juga dengan 5 kali akar 2. Nah, contoh berikutnya, sederhanakan 3 pangkat X tambah 4 dikali 5 pangkat X tambah 1 dikali 15 pangkat 2X dikurang 1. Nah, di sini ada 3, ada 5. Yang 15 berarti harus kita pecah menjadi 3 kali 5. Ini pecah menjadi 3 kali 5. Maka 3 pangkat X ditambah 4 dikali 5 pangkat X ditambah 1. Yang 15 menjadi 3 pangkat 2X dikurang 1 kali 5 berpangkat 2X dikurang 1. Nah, yang sama
3 dengan 3. Kalau kali tadi sifatnya pangkatnya dijumlahkan, berarti 3 pangkat X ditambah 4 ditambah 2X dikurang 1. 5 dengan 5. 5 pangkat X tambah 1 ditambah 2X dikurang 1. Nah, sekarang pangkatnya kita jumlahkan. 3 pangkat X dengan X, berarti ada 3X. 4 dikurang 1, berarti 3. Yang 5 juga begitu. 5 pangkat X tambah 2X, berarti 3X. 1 dikurang 1 habis. Jadi hasilnya 3 pangkat 3X ditambah 3 dikali 5 pangkat 3X. Oke. Berikutnya kita lihat, sederhanakan. 6 pangkat X kali 12 pangkat 2X tambah 2 dibagi 27 pangkat X dikali 3 pangkat 2 berpangkat 3X. Nah, kita lihat, kita akan menyederhanakan. Di sini ada 6, 12, 27, 32. Jadi mana angka-angka bilang pokoknya yang mungkin? Berarti kalau kita perhatikan di sini ada 3 dan 2. Berarti yang 6 harus kita pecah menjadi 3 kali 2. Yang 12 harus kita pecah menjadi 3 dengan 4. Yang 27 3 pangkat 3. 32 itu 2 pangkat 5. Nah, jadi 6 pangkat X menjadi 3 pangkat X dikali 2 pangkat X. Yang 12 itu menjadi 3 pangkat 2X ditambah 2. 4 itu 2 pangkat 2 berpangkat 2X ditambah 2. Dibagi yang 27 adalah 3 pangkat 3 berpangkat X. Dikali yang 32 itu adalah 2 pangkat 5 berpangkat 3X. Nah, yang ini kita satukan 3 dengan 3, 2 dengan 2. Berarti ini 3 pangkat X. Ini 3 pangkat X dengan 3 pangkat 2X tambah 2. Berarti dia tambah 2X tambah 2. Kali 2 pangkat X ditambah. Ini dikalikan. Berarti 4X ditambah 4. Kita bagi 3 pangkat 3X ini kali 2 pangkat 15X. Nah, sama dengan yang 3 bisa kita sederhanakan dengan 3. Berarti ini 3 pangkat 3X ditambah 2. 3X tambah 2 dikali 2 pangkat 5X ditambah 4 dibagi dengan 3 pangkat 3X dikali 2 pangkat 15X. Nah, 3 dengan 3 berarti 3 pangkat 3X ditambah 2 dikurang 3X dikali 2 di pangkat 5X ditambah 4 dikurang 15X. Maka hasilnya sekarang adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dikurang 10X. 5X. Jadi hasilnya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dikurang 10X. Atau boleh juga 9 dikali 2 pangkat 4 dikurang 10X. Oke. Nah, contoh berikutnya. Ini hasilnya. Yang 9 dengan 2 pangkat 4 dikurang 10X tidak bisa kita satukan. Dia tetap 9 kali 2 pangkat 4
kurang 10X. Nah, soal berikutnya. Kita lihat. Jika Y sama dengan 3X, nyatakan 3 pangkat 2X ditambah 1 dikurang 3 pangkat X kurang 2 dalam Y. Nah, Y sama dengan 3 pangkat X. Sekarang ada 3 pangkat 2X ditambah 1 dikurang 3 pangkat X dikurang 2. Nah, ini artinya 3 pangkat X 3 pangkat X dipangkatkan 2 dikali 3 pangkat 1 dikurang 3 pangkat X, ini 3 pangkat min 2 kali 3 pangkat min 2. Yang diketahui Y sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X pangkatkan 2, berarti yang ini adalah Y pangkat 2 dikali 3. Ini Y, ini Y, berarti Y kali 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu sama juga dengan berapa, Nanda? 1/9. Oke. Nah, apakah sudah paham semua? Kalau masih belum paham, silakan hubungi Ibu nanti. Nah, untuk agar Anda lebih paham, silakan Anda selesaikan soal-soal berikut. Ada LKPD Ibu siapkan, dicoba menyelesaikannya. Kalau masih ragu, langsung tanya ke Ibu. Oke, Anda semua. Ya, dicatat materinya dan dikerjakan latihannya. Ya. Oke. Udah sampai di sini ya Nanda, silakan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.